Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasih. Bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita ada sampai hari ini. Kita telah berkumpul kembali bersama-sama. Seberapapun adanya kita, mari kita segera akan memulaikan ibadah ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari saya ajak kita sekalian untuk bersama-sama bersatu doa. Saya berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk berdoa masing-masing kepada Tuhan. Ialah melalui ibadah hari ini, Tuhan berkenan untuk menerima kita dan menerima segala persembahan kita. Ialah Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Dengarkanlah kiranya suaraku, ya Allah. Perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Haleluya. Mari saudara kita semua untuk bangkit berdiri. Biarlah pada pagi hari ini hati kita meluap dengan kerinduan kepada Tuhan, meluap dengan ucapan syukur. Naikkanlah pujianmu, syukurmu, penyembahanmu kepada Dia, karena Ia layak untuk menerima semuanya itu. Angkatlah hatimu kepada Dia. Biarlah pada pagi hari ini kita memperolehkan Tuhan melalui ibadah ini, dan kita pulang dengan sukacita. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Menyembahmu, oh menyembahmu, menyembahmu, ku biarlah segala kemuliaan, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Glory, glory. Tuhan Maha Kudus, amin. Dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, masuk dengan hati tulus.
Kenyataan ini sungguh lahir dari batin kami yang menyadari akan berkata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan.
pertengahan hingga selesainya. Kami pertaruhkan, kami tabiskan, dan kami buka hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, melalui perantaran Roh Kudus yang menjadi penghibur dan penolong kami. Haleluya, sama-sama kita katakan. Saya menyapa Shalom. Kita ada di sini karena kita dipanggil sama Tuhan, kan? Amin. Amin. Biar gak kaku, salami dong kira-kira. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
yang mau bersaksi di depan sini untuk menceritakan kebaikan Tuhan selama seminggu ini? Mungkin ada. Baik, kalau tidak ada, kita akan menunjukkan kesebaran kita. Untuk yang mau tugas Christian nggak ada, Jonathan aja deh. Sebelum kita memberikan pesan kita, saya akan membacakan ayat yang terdapat dalam 1 Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang tidak dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Agung, Maha Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Bapak. Dari malam hingga pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Kau masih melayani kami untuk datang pada pagi hari ini. Semoga kami akan memberikan dan apa yang kami ingin berikan Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu yang ada di sini. Biar Kau mengurapi setiap tangan kami memberi Tuhan, lipat kali gandakan ya Tuhan berkah mereka ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, amin. Kita akan satu pujian dalam MKI nomor 234 itu berkami. Siramannya firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang mau masuk dalam hadiratnya. Kita akan satu pujian oleh kuasa darah. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Tunaikan sembahku
hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Melalui ujian dan awal, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Gunakan sembahku, berikan kasih-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Kemudian gunakan sembahku, berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tak tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tak tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, jika kami dapat bernyanyi hari ini di sini bersama-sama, oleh karena kami menyadari bahwa kami menjadi ciptaan yang baru. Kami telah dilayakkan untuk menghampiri takhta kekudusan, semua karena curahan darah-Mu. Terima kasih untuk pemahaman ini, yang tentunya ialah bahwa bukan karena pemahaman rasio kami secara manusia, tapi oleh karena tuntunan Roh Kudus mendalam batin kami. Dan ini menjadi satu sebuah pengalaman yang indah bagi kami. Terima kasih Bapa, terimalah setiap ungkapan hati kami melalui ucapan bibir yang memuliakan Engkau pada hari ini.
sehingga Engkau berkenan atasnya. Terima kasih untuk sukacita. Terima kasih untuk kebersamaan kami hari ini. Ini tiba saatnya kami akan belajar firman. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami, untuk meneguhkan kami, untuk mencerahkan hati pikiran kami tentang perkara-perkara rohani, tentang perkara-perkara surgawi yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami. Pakai dan urapi hamba-Mu, sehingga melaluinya pada hari ini kami diberkati dengan firman. Terima kasih berbicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi saya menyapa kita sekalian. Shalom. Kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memenuhi hati kita dengan damai sejahtera dan sukacita. Ya, mari saya ajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Ibrani pasal 10 kita akan baca ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Ya, sebagai mana biasanya kita baca bagian firman Tuhan bersama-sama, kita akan baca silih berganti. Ada di screen di depan. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu, ayat yang ke-6 19 sampai 22 dari kitab Ibrani. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui kafir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena masih cepat dalam berpisah dan dari pengaruhnya dan tubuh kita terhadap basuhnya. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-22, 1, 2, 3. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkannya, menghayati dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Melalui bagian firman Tuhan yang kita baca ini, saya mengajak kita sekalian untuk belajar pada bagian ini dengan tema marilah kita menghadap Allah. Ya, marilah kita menghadap Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sudah merupakan sudah seyogyanya lah, sudah seharusnya lah kita memiliki keintiman dengan Allah dalam segala aspek hidup kita. Dan pada pagi hari ini kita akan berbicara dalam persekutuan kita sebagai anggota tubuh Kristus atau sebagai jemaat. Itu berarti bahwa tidak perorangan tetapi secara bersama-sama. Walaupun memang kita memiliki peluang atau jalan untuk membangun relasi atau menghadap Allah sendiri-sendiri, berdua, bertiga, ya. Tetapi fokus kita pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang menghadap Allah secara bersama-sama. Kata lain dari menghadap adalah datang, menghampiri, mendekat, ya, kepada Allah. Kalau kita melihat di dalam zaman perjanjian lama, bahwa pada dasarnya manusia berdosa ingin bersembunyi atau menjauh dari Allah. Itu kita bisa temukan pada sikap Adam dan Hawa. Ya.
Bahwa ketika mereka menyadari mereka telah melanggar perintah Allah, mereka tidak lagi sejalan dengan Allah, mereka tidak lagi menyukakan hati Tuhan, maka ada sebuah situasi hati yang tidak nyaman ketika dekat dengan Allah. Bapak Ibu, kalau ada masalah dengan seorang, senang dekat-dekat dengan dia? Senang? Tidak. Jangankan orang lain, istri atau suami saja yang pernah kita bilang I love you, ketika ada masalah ogah untuk dekat. Benar ya? Ya. Itu berarti bahwa hati kita sementara mengalami satu kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bersama. Demikian pun juga yang terjadi antara Allah dengan manusia. Pada dasarnya Allah sebenarnya, kalau saya katakan ketika manusia berdosa Allah terganggu, ya hati Allah tetap seperti hati Allah semula, tetap murni, tetap kudus. Yang menjadi masalah adalah hati manusia. Ya, itulah sebabnya mari kita belajar tentang, walaupun hati itu adalah milik kita, kadang-kadang kita tidak mengerti hati kita. Saya benar atau salah? Walaupun itu adalah hati kita, walaupun itu pikiran kita, walaupun itu perasaan kita, kadang-kadang kita tidak mengerti pikiran kita. Kita tidak mengerti hati kita. Tetapi Allah yang lebih paham dan mengerti tentang hati kita. Mengapa? Karena Tuhan yang membuat hati kita, bukan kita yang membuat hati kita sendiri. Itulah kondisi manusia berdosa, tidak nyaman. Itulah sebabnya kita coba cek orang-orang yang tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, pasti hati mereka bermasalah. Ya, demikian pun juga kalau ada anggota jemaat yang tidak mau bergereja berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kita cek hatinya belum connect dengan anggota jemaat yang lain, atau hatinya sementara bermasalah dengan anggota jemaat lain. Tetapi kalau semuanya berada dalam keadaan connect, ada sukacita, ada damai sejahtera, maka pasti ada sebuah kerinduan yang besar untuk selalu bersekutu. Karena itu kondisi hati kita sering bermasalah. Ya, ini juga yang terjadi dalam relasi kita dengan Allah. Pada dasarnya manusia takut memandang atau berhadapan dengan Allah. Kita melihat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 6. Ketika Allah datang dalam bentuk semak belukar, ya, yang menyala, ya sebenarnya Musa ketakutan di situ. Karena dia melihat Allah. Karena dalam konsep manusia pada saat itu, ketika melihat Allah, maka akan celaka. Ya. Juga dalam Keluaran pasal 20, ya, ketika bangsa Israel diajak Musa untuk berhadapan dengan Allah, mereka katakan kami tidak mau. Musa saja yang menghadap Allah. Biarkanlah apa yang Allah ingin sampaikan kepada kami disampaikan lewat Musa saja. Kami tidak mau. Manusia takut. Ya, takut bukan dalam arti bahwa menghargai, menghormati Allah, tapi takut karena Allah akan menghapuskan mereka, menghancurkan mereka. Ini ketakutan yang berbeda dengan orang yang mengalami damai sejahtera atau relasi yang tidak dengan Tuhan. Kalau yang mengalami relasi yang baik, tentunya ketakutan yang dimaksud adalah menghargai, menghormati Allah yang penuh dengan ibadah. Ketika Yesaya memperoleh sebuah penglihatan yang luar biasa, maka ia berkata, celakalah aku telah melihat yang maha kuasa. Ya, celakalah aku. Mengapa? Karena memang ia mengalami ketakutan. Itulah konsep. Dan memang itulah fakta yang terjadi pada waktu itu. Itulah sebabnya. Mari kita cek. Kalau kita ogah membaca firman Tuhan, ogah berdoa, ya, malas untuk bersekutu, hati kita pasti bermasalah.
Itulah sebabnya dalam konsep-konsep ibadah dalam perjanjian lama, ya, yang biasa menghadap hanyalah imam besar dalam ruang maha kudus, kemah suci, atau bait Allah. Atau biasanya petugas keimamatan yang biasanya digilir untuk membakar ukupan. Dalam kisah Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 23, ada seorang imam yang bernama Zakaria, ya, ketika dia memperoleh giliran untuk masuk dalam bait Allah untuk membakar ukupan, dia memperoleh penglihatan tentang lahirnya Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi inilah yang terjadi pada ibadah lama. Dan awal-awal dalam sejarah gereja, hal seperti ini diadopsi oleh salah satu gereja mula-mula, ya. Jadi pengakuan dosa itu kepada imam. Lalu kemudian imam itu yang menyampaikan permintaan ampun kepada Tuhan dengan membayar kepingan uang, dan diyakini bahwa ketika bunyi uang itu masuk dalam kotak persembahan itu, maka dosanya diampuni. Itu yang diprotes oleh Martin Luther. Ya. Jadi persembahan uang tidak bisa mengganti dan menghapuskan kesalahan dan dosa. Dan dikata bahwa ada gap, ada tirai, ada batasan antara Allah dengan manusia, dan hanya orang-orang tertentu saja yang menghadap Allah. Mereka menjadi perantara, itulah yang disebut dengan imam. Karena itu dalam bait Allah biasanya ada tirai, ya, ada pembatas antara ruang umat dengan tempat imam melaksanakan upacara pembakaran bagi korban dosa. Kalau ruang dalam ibadah perjanjian lama, dalam bait Allah itu ada 3 ruang. Ruang pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Pada waktu umat masuk, mereka harus membasuh diri, ya, membasuh tangan, membasuh membasuh muka. Nah, itu juga diadopsi salah satu agama sekarang, ya. Jadi basuh tangan, basuh kaki, ya, basuh muka. Ya, dengan harapan bahwa ketika mereka membasuh diri, ya, mereka disucikan. Benarkah? Ya, itu tentang ibadah lama. Namun ketika Yesus mati menjadi korban tebusan umat manusia, maka tabir bait Allah menjadi simbol pemisah. Terbelah sehingga terbukalah kesempatan bagi umat dan setiap orang untuk menghampiri dan menghadap Allah. Pada waktu Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dunia gelap gulita, terjadilah gempa. Bait Allah tergoyang dan tabir bait Allah terbelah dari atas ke bawah, yang menandakan bahwa pemisah itu sudah tidak berlaku lagi. Karena itu setiap orang bisa menghampiri Tuhan di dalam doa, baik secara pribadi maupun bersama-sama kita menyanyi memuji Tuhan. Karena itu, karena dasar inilah maka penulis kitab Ibrani dalam bacaan tadi, Ibrani pasal 10 ayat 19 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Tidak lagi seperti dulu, ya. Orang tidak berani datang menghampiri Tuhan. Kita menghampiri Tuhan walaupun tidak ada manifestasi dari Tuhan dalam bentuk apapun, tapi kita yakin dan percaya. Dalam keadaan kita tidak melihat secara fisik atau secara jasmani, batin kita yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah dan bersama dengan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya. Karena itulah ini yang menjadi dasar. Saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dulu seorang imam besar yang menjadi perantara antara umat dengan Allah dalam hal menyampaikan persoalan-persoalan umat, biasanya menggunakan hewan. Imam besar menggunakan hewan, ya, untuk menjadi korban tebusan bagi dosa bagi umat itu. Itulah imam dalam perjanjian lama.
Tetapi ketika Yesus datang, ia menjadi imam bagi setiap orang percaya. Lalu korbannya bukan lagi binatang, tetapi korbannya adalah dirinya sendiri. Amin Bapak Ibu. Ya. Darahnya yang tercurah untuk menyucikan dosa umat bukan lagi darah binatang, tetapi darahnya sendiri. Dan memang semua korban-korban bakaran penghapus dosa itu dalam perjanjian lama yang dalam bentuk binatang adalah merupakan simbol atau lambang. Tetapi esensi dan hakikatnya adalah darah Kristus. Dan firman Tuhan dalam kitab Ibrani 9 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan karena kita mengakui darah Kristus, beriman kepada darah Kristus yang telah menebus kita, maka dengan iman pula dosa kita, hidup kita telah disucikan dengan darahnya. Ini hal yang luar biasa, ya. Karena itu Yesus menjadi perantara kita dengan Bapa di surga. Makanya dia memberikan pernyataan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi manusia yang menghampiri Tuhan, menghampiri Allah, bagaimanapun baiknya mereka, bagaimanapun bagusnya tata ibadah mereka, tapi di luar Yesus mereka tidak mungkin bisa connect atau nyambung dengan Allah. Amin. Karena itu hanya melalui darah Kristus. Dan sangat tepatlah penulis kitab Ibrani berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus untuk berjumpa dengan Allah. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan dialah yang menjadi imam besar kita. Ini hal yang luar biasa dan perlu kita camkan. Kelompok manusia dengan namanya agama apapun ketika datang menghampiri Allah di luar Yesus, maka itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Dengan pernyataan Yesus, dengan tindakan Yesus, Yesus menutup semua jalan bagi adanya kemungkinan jalan lain. Satu-satunya jalan untuk datang ke tempat kudus, manusia berjumpa dengan Allah, hanya melalui Yesus. Karena itulah kita yang benar. Dan kita harus berani memproklamirkan ini bagi diri kita, juga bagi dunia, walaupun harus dengan kerendahan hati dan kasih kepada orang lain. Amin Bapak Ibu. Lalu bagaimana sikap hati kita dalam beribadah menghampiri Allah? Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, ya, dan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Itu yang dinyatakan dalam ayat yang kedua ketiga. Kata tulus sama dengan jujur, sejati, terhormat, luhur, mulia. Itulah sebabnya kedatangan kita dan terlihat secara fisik seharusnya menjadi manifestasi daripada sikap hati kita. Orang yang memiliki hati yang tidak tulus, hati yang tidak jujur, akan beribadah dengan asal-asalan, ya, akan beribadah dengan sembarangan, akan beribadah dengan pemahaman yang kacau, dan itu akan terlihat dalam sikapnya. Karena itu yang menjadi pertanyaan buat setiap kita adalah, benarkah, sungguh-sungguhkah kita beribadah dengan kepada Allah? Jujurkah, sejatikah, terhormatkah kita, ya, hati kita dalam beribadah? Luhurkah, muliakah hati kita dalam beribadah dengan Allah? Ini berbicara tentang kualitas kemurnian hati kita. Allah adalah Allah yang maha kudus, Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung. Sebenarnya kalau kita melihat konsep perjanjian lama, itu juga sebenarnya terjadi atau merupakan gambaran bagaimana sikap Allah terhadap setiap orang yang datang kepadanya. Kita melihat di dalam peristiwa kerajaan
Babel, ya. Ketika Nebukadnezar, permaisuri pertama adalah Wasti, dan yang kedua siapa? Setelah Wasti dipecat, Ester. Ada satu momentum di mana Ester akan menghadap raja. Kebiasaan pada waktu itu, ketika seseorang menghadap raja dan raja tidak mengayunkan atau mengangkat tongkatnya, itu berarti bahwa raja itu tidak berkenan untuk menerima. Kalau seseorang datang menghadap raja dengan tidak memperoleh perkenaan raja atau dipanggil oleh raja, dan ketika ia ada di depan raja, raja tidak memberikan tanda baginya untuk menerima, maka orang itu akan mati. Ia akan dieksekusi. Artinya ialah bahwa ia menolak. Raja itu menolak. Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaan bagi setiap kita, pernahkah, adakah, mungkinkah ketika kita datang kepada Tuhan dengan sembarangan, dengan asal-asalan, memberikan korban persembahan kita kepada Allah, memberikan korban syukur kita kepada Allah, apakah Allah menerimanya kalau dengan asal-asalan, dengan sembarangan? Halo? Tidak akan diterima. Salah satu contoh, manusia ketiga. Siapa manusia ketiga? Siapa manusia ketiga? Adam, Hawa, Kain. Kain, dia datang kepada Tuhan memberikan persembahan. Juga manusia yang keempat atau Habel, adiknya, datang memberikan persembahan. Kedua-duanya diterima? Tidak diterima. Karena Allah tidak berkenan. Pertanyaan bagi setiap kita adalah, ketika kita datang, ini aplikasinya pada hari ini, dalam gereja saat ini, apa ada kemungkinan Allah menolak persembahan kita? Pak Yaman, bagaimana? Ada kemungkinan? Bagi saya ialah ada kemungkinan. Kalau kita asal, ya, kebetulan saya mengajar kelas penggembalaan. Jadi kami masuk dalam bagian ibadah yang berkaitan dengan persembahan. Lalu ada pertanyaan dari mahasiswa. Dia katakan, Pak, kalau ada seorang karyawan di kantor yang korupsi, lalu kemudian dia kasih persepuluhan kepada Tuhan di gereja, apakah Tuhan menerima? Bagaimana Bapak Ibu? Ataupun juga ada orang Kristen yang mencuri, dia bawa persepuluhannya ke gereja, apakah Tuhan menerima? Ini persembahannya yang salah atau manusianya yang salah? Manusianya yang salah. Karena itu mari kita melihat diri. Mari kita melihat sikap hati kita. Yang saya maksud adalah ketika jujur, sejati, terhormat, luhur, ini menandakan kemanusiaan kita, dan inti dari kemanusiaan adalah hati kita. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kerjakan, bagaimanapun sikap kita, seharusnya Allah merupakan manifestasi atau perwujudan daripada keadaan batin kita. Kalau hati kita mulia, sejati, terhormat, jujur, maka sikap hidup kita akan selaras dengan hati kita. Amin. Kadang-kadang dalam doa juga banyak orang memberi kepada Tuhan, menempatkan diri sebagai dermawan. Sebenarnya persembahan kita mewakili hati sikap kita kepada Allah. Bapak Ibu setuju? Sekali lagi, apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan mewakili sikap hati kita kepada Tuhan. Sikap hati yang bagaimana? Sikap hati yang bersyukur.
Sikap hati yang menyadari bahwa apa yang saya berikan adalah merupakan pemberian dari Allah juga. Sikap hati yang bagaimana? Sikap hati yang mengasihi Tuhan. Sikap hati yang menghargai dan menghormati Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa ketika kita memberi, kita merasa diri Allah dermawan. Tuhan tidak membutuhkan itu. Itulah sebabnya pemberian kita mewakili hati kita. Kalau hati kita benar, kita akan memberi dengan benar. Tapi kalau hati kita tidak benar, maka itu juga akan terlihat dalam pemberian kita. Demikian pun juga dalam hal beribadah. Kita akan beribadah dengan sungguh-sungguh, hadir dengan sungguh-sungguh, menyanyi dengan sungguh-sungguh, memimpin dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita maksimal dalam hal ini, saya percaya kita pulang dengan diberkati. Ada sukacita, ada kepuasan, ada kegembiraan. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan dengan tulus. Dengan tulus. Tidak juga sama seperti dua orang yang datang di bait Allah lalu berdoa, lalu yang satu katakan, Tuhan, aku tidak seperti orang lain. Aku berpuasa, aku memberi persepuluhan, aku hidup benar, aku ini, aku itu. Dia mengungkapkan segala kebaikannya kepada Bapa di surga, kepada Allah. Tetapi ada seorang yang datang, menengadah ke langit pun juga dia tidak berani. Dan dia berkata, Tuhan, aku adalah orang berdosa, aku yang tidak berguna. Dengan hati yang jujur mengaku dan minta diperbaiki dan dibaharui oleh Tuhan. Inilah hati yang rendah hati. Inilah sikap yang seharusnya. Lalu kita datang apa adanya dan meminta Tuhan untuk mempernikan kita. Karena itu, mari kita melihat seperti apa kita beribadah bersama-sama selama ini. Tuluskah kita? Jujurkah kita? Sejatikah kita memberikan penghormatan kepada Allah? Misalnya saja kalau kita diundang di istana, paling kita sudah berpikir pakaian apa yang saya bawa. Paling tidak ialah bahwa kita tampil yang terbaik, tidak asal-asalan. Apalagi kepada pencipta semesta alam, Tuhan kita, pencipta kita. Karena itu, mari kita beribadah dengan jujur, sejati, terhormat, luhur, dan mulia. Amin. Yang kedua, dengan iman yang teguh atau keyakinan yang kokoh yang tak tergoyahkan. Mengapa landasannya ialah pada ayat yang ke-19 tadi, karena oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dan dapat masuk ke dalam tempat kudus. Mengapa? Karena kita sudah beriman bahwa Kristus yang mati di atas kayu salib, yang darahnya tercurah, telah menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Artinya Allah siap menerima kita. Ya, tidak lagi sama seperti orang-orang dalam perjanjian lama. Ketika menghadap Allah, mereka tidak berani. Tapi kita harus berani. Berani bukan berarti paten-paten ya. Artinya apa itu? Ya, kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati. Karena kita sadar siapa sebenarnya kita. Bahwa Tuhan menerima persembahan melalui ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Tuhan menerima persembahan saya, karena persembahan saya adalah persembahan yang benar, persembahan yang baik. Karena itu, inilah yang menjadi upaya pemikiran kita bersama. Mari kita datang kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan iman yang teguh. Jangan penuh dengan keraguan, ya. Karena Kristus yang telah menebus kita dari dosa, dengan darahnya akan menerima kita. Bahkan kita adalah anak-anaknya. Kita adalah tubuhnya. Kita adalah anggota keluarga Allah. Jelas bahwa setelah kita disucikan oleh darahnya, dosa-dosa kita diampuni, status kita diubahkan dari anak-anak jahat menjadi anak-anak Allah.
maka saya percaya Tuhan mengasihi kita. Tuhan senang, Tuhan suka, Tuhan mau. Karena itu jangan pernah menjauh dari Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari persekutuan sebagaimana biasa yang diadakan. Kecuali kalau memang kita sudah tidak sanggup lagi berdiri, berjalan. Tapi kalau masih sanggup, karena kalau keadaan hati, mari kita berusaha tata hati, lalu datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan menerima kita. Karena itu yang jadi kebanggaan kita. Manfaatkan waktu yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Pertanyaan yang berikutnya, untuk apa kita menghadap Allah? Untuk apa kita menghadap Allah secara bersama-sama? Yang pertama, Allah untuk bersyukur dan memuliakan Allah. Bersyukur untuk apa? Memuliakan Allah untuk apa? Ya, kalau memuliakan Allah memang ya sudah seharusnya, karena Ia memiliki otoritas, kedaulatan tertinggi di surga dan di bumi. Karena itu sepantasnya lah ketika kita bersikap dengan Allah, maka kita harus menghormati Dia, menghargai Dia, memuliakan Dia. Untuk mengucap syukur, gagasan ini ya mungkin bisa kita ambil contoh juga dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 2. Coba mari Theo tolong bantu kita. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 2 ya. Khususnya ibadah yang ditekankan oleh gereja-gereja adalah pada ibadah hari Minggu. Karena diyakini bahwa hari Minggu itu adalah hari Sabat bagi orang Kristen. Ya, tapi kalau orang yang Yahudi, Sabat itu adalah hari Sabtu. Tapi kenapa orang Kristen menempatkan Sabat itu pada hari Minggu? Dan hari Minggu dianggap sebagai hari perhentian bagi umat Kristen. Ya. Minggu itu dari kata domingo. Kalau bahasa Arab itu minggu itu apa? Ahad. Ya. Bagi kita hari Minggu adalah hari kemenangan. Hari Minggu adalah hari kebangkitan. Ya. Jadi 6 hari Allah bekerja. Ya, ini gagasannya juga diambil dari peristiwa ini. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Terus ayat yang kedua, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Terus lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itu Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Bapak Ibu dan Saudara, saya percaya bahwa ketika Allah mulai dari hari pertama sampai hari ke-6, Ia melihat pekerjaannya yang luar biasa, pasti membanggakan hatinya. Saya bayangkan seperti itu. Katakan saja para Diman ada punya proyek dan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi, perhatian, tenaga yang luar biasa selama 6 hari. Dan hari ke-6 selesai dan melihat hasil pekerjaan itu. Bagaimana hati Pak Radiman? Senang, puas, bangga. Dan saya percaya bahwa Allah juga bangga. Makanya ada kalimat bahwa Ia melihat pekerjaannya itu baik, sempurna. Ya, Ia berhenti. Ia berhenti 1 hari. Ia memperhatikan, Ia mengamat-amati, Ia mengevaluasi, menilai, membanggakan apa yang diciptakannya. Ia menguduskannya, Ia memberkatinya. Apatah lagi kita sebagai manusia. Harus ada khusus, hari khusus. Allah mengkhususkan 1 hari bagi ciptaannya. Allah mengkhususkan 1 hari bagi apa yang Ia ciptakan. Ia berhenti. Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya.
Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaannya, penciptaan yang telah dibuatnya. Ia memberkatinya. Kalau demikian, maka sudah sepatutnya pun juga kita mensyukuri pekerjaan kita dalam satu minggu itu. Amin. Ya. Kita berhenti satu hari. Ya, walaupun memang tidak satu hari full ya. Ya, paling tidak ya dalam ibadah bersama-sama seperti ini. Sekarang ini ibadah diperketat semakin, apalagi kalau di kota ya. Tapi kalau di daerah-daerah ibadah itu masih bisa 2 jam, masih bisa 3 jam ya. Ada ibadah-ibadah khusus, misalnya di Tanah Alor, di Papua, di mana ibadah-ibadah bersama itu dibuat oleh beberapa kampung, dan kemudian mereka mengundang pengkhotbah dari luar. Itu dari kampung-kampung itu, dari gunung sebelah, mereka berjalan berjam-jam. Lalu kemudian katakan pengkhotbah datang dari Jakarta, itu khotbahnya hanya 1 jam. Itu mereka kecewa. Karena mereka harus membayar harga untuk berjalan ya, berjam-jam itu. Itulah sebabnya kadang-kadang mereka mempersiapkan pengkhotbah itu 3 atau 4. Dari pengkhotbah yang satu sampai pengkhotbah yang lain. Makanya kadang-kadang khotbah itu ibadah mulai dari jam 7 bisa berakhir dengan jam 4 atau jam 3. Tapi biasa mereka dah duduk seperti ini ya. Itu di alam sama seperti Yesus mungkin dulu itu. Jadi mereka pakai kain, mereka lalu dengar ya. Nah, itu kalau masih yang di desa-desa ya. Tapi kondisi seperti ini kita tidak bisa temukan lagi di kota ya. Di kota khotbah 1 jam saja ya, orang sudah mulai gelisah ya, batuk nyambung kiri kanan ya. Mengapa? Ya karena ingat ada sesuatu yang mau dikerjakan lagi. Nah itu berarti bahwa kita mengkhususkan diri tidak 1 hari ya. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, seperti hari ini ya, kita datang untuk bersyukur. Mengapa? Terima kasih Tuhan. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, malah hari Sabtu juga kita libur ya. Hari Jumat Tuhan sudah menyertai saya, sudah memberkati saya. Apalagi ketika kita memperoleh hal-hal yang jadi keinginan kita, Tuhan kabulkan. Bersyukur Tuhan ya. Membanggakan Tuhan, memuliakan Tuhan, itulah tujuannya. Yang kedua, untuk mendengarkan firman Allah seperti ini. Cuma terlalu banyak kadang-kadang orang Kristen mengabaikannya. Lalu yang berikutnya, untuk bersekutu dengan keluarga Allah. Perlukah kita bersekutu? Perlu ya. Mengapa? Karena memang kita adalah makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial membutuhkan orang lain. Hanya 1-2 orang saja yang tidak ingin bersekutu atau bisa hidup menyendiri. Saya membaca ada beberapa peneliti yang ada di Antartika. Antartika itu di mana itu? Kutub Utara. Mereka itu para peneliti, mereka bisa hidup berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di sana. Kalau Bapak Ibu nggak ketemu manusia 1 tahun, bisa? Ya, kalau bergaul dengan monyet ya mungkin bisa berkomunikasi dengan monyet ya. Tirta bisa tak ketemu dengan orang setahun? Nggak bisa ya. Mengapa? Karena memang kita adalah makhluk sosial ya. Apalagi kita sebagai umat Allah, kita dipanggil, dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus, menjadi anggota keluarga Allah. Kebersamaan kita seperti ini pasti punya dampak bagi orang lain ya. Saya rasa ketika Bapak Ibu tidak hadir, apalagi 3-4 minggu, diam-diam dalam hati bertanya, di mana Bapak ini ya? Di mana Ibu ini ya? Pasti ya akan bertanya ke saya juga ya. Kalau Pak Yaman tidak hadir, katakan 1 bulan, pasti akan dicari ya. Betul ya? Ya, Pak Radiman, Pak Eko, kita semua. Mengapa? Karena kita butuh. Asal hadir saja itu sudah memberikan rasa apa ya? Lengkap. Ya. Lengkap, ya. Tepat itu istilah lengkap, ya.
satu saja ya tidak lengkap. Itulah sebabnya mari kita memahami ini. Ya, kita datang beribadah seperti ini untuk mengucap syukur dan memuliakan Tuhan, dan kita mengungkapkan itu melalui pujian, persembahan, melalui keuangan juga. Itu juga merupakan ungkapan hati kita kepada Tuhan, mendengarkan firman Allah, dan untuk bersekutu sebagai anggota keluarga Allah. Karena itu jangan pernah mengabaikan ibadah bersama. Yakinlah bahwa Bapak Ibu akan dicari. Ya. Akan ada yang merasa kehilangan. Mengapa? Karena kita memiliki tempat bersama. Ibarat sebuah tubuh ini. Kebersamaan kita digambarkan Paulus seperti tubuh manusia, bukan? Ya, kalau tangan saja tidak ada, ya itu namanya cacat, tidak lengkap. Bahkan jangan hanya tangan ini, jari saja yang tidak selalu kelihatan ini, kalau tidak ada ya dianggap cacat. Karena itu mari, janganlah jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, untuk mengucap syukur kepada Allah, untuk memuliakan Allah, untuk mendengarkan firman Allah, dan untuk membangun kebersamaan kita sebagai anggota keluarga Allah. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Baik, mari kita menyanyi. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus, jadikan aku mesbah doa. Mari saya undang kita semua untuk berdiri. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Rapiku. Hatiku dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku
sungguh kita praktekkan di dalam hidup kita. Bapa di surga, kami belajar dari ilmu untuk terus memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan, persiapkan hati kami datang kepada Tuhan, dan terus juga menghargai setiap persekutuan yang ada di tempat ini khususnya. Berkati kami dan yang firman Tuhan ini terus memberikan kami penguatan, pengajaran-pengajaran yang baru, dan kemudian mengingatkan kami, menegur kami, dan itu kemudian memperbarui hidup kami hari ini seharusnya. Berkati kami semua, biarlah firman Tuhan ini masuk ke dalam hati kami dan kami lakukan, dan lebih daripada itu kami bisa bagikan kepada keluarga kami, orang-orang yang bertemu dengan kami, sehingga nilai-nilai kerajaan Allah ini hidup di dalam hidup kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan dulu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh Pemimpin, kasih-Nya yang esa. Bapa di surga, di akhir atau di penghujung ibadah kami hari ini, kembali kami menaikkan segala hormat, pujian, syukur, dan terima kasih karena kalau ibadah ini dapat berjalan dengan segala baik dari awal bertenggang hingga jelang selesainya, semuanya karena anugerah Tuhan. Karena itu kami bersyukur dan kami berterima kasih kami dapat menikmati suasana ibadah hari ini. Firman-Mu, puji-pujian, bahkan kehadiran kami turut memberkati saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih juga untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan ibadah hari ini, baik yang memimpin kami dalam puji-pujian, yang menyampaikan firman-Mu, sehingga pemain alat musik kolektan, penyambut jemaat multimedia. Tuhan, kami percaya bahwa semua yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa. Hamba juga terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Maturia. Gairahkan, semangatkan kami untuk bertumbuh, menghasilkan buah roh, menjadi saksi-Mu, memberitakan Injil, beribadah, melayani. Biarlah kami giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau menempatkan kami di dunia ini agar kami berkarya bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat dalam pertumbuhan iman rohani. Biarlah mereka semakin kokoh kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan. Memberkati apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, sehingga melalui pekerjaan itu mendatangkan hasil keuangan dan ekonomi untuk mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, Tuhan pelihara, sehingga sungguh kami dapat menikmati hubungan-hubungan itu. Dan biarlah kami boleh menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, mohon hikmat apapun di kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka naik kelas lulus, lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan mereka selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyiapkan pekerjaan dan profesi yang sesuai. Ya Bapa di surga, kami berdoa buat mereka yang sakit, lemah tubuh. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau lawat jamah hamba-hamba-Mu ini, sehingga mereka dipulihkan dan disembuhkan. Kami terus mendukung hamba-Mu Pak Agus dengan kondisi matanya. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Pemulihan kesehatan, kesembuhan bagi Ibu Cynthia, mari Tuhan Engkau berkati. Juga hamba-Mu Ibu Asu, kami doakan Tuhan Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan. Demikian pun juga ya Tuhan dengan Ibu Marta.
Hari Tuhan Engkau tolong melawat hamba-hambamu ini, baik mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Demikian pun juga Ibu Citra kami doakan, Tuhan Engkau memberkati. Demikian pun juga dengan anak kami Jen, mari Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Bahkan Bapak Ibu yang lain yang hari ini mengalami kelemahan tubuh, kesakitan, kami percaya asal Tuhan menjamah mereka sembuh. Tuhan, kami juga berdoa kalau ada anggota jemaat-Mu yang mengalami pergumulan khusus, Tuhan Yesus Engkau tolong mereka supaya mereka boleh berharap dan bersandar kepada Tuhan. Melalui pergumulan ini mereka boleh melihat rencana Allah dalam hidup mereka dan mohon jalan keluar daripada Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saatnya untuk berumah tangga. Tuhan siapkan pasangan hidup yang seiman dan sepadan, yang akan mendampingi mereka seumur hidup. Kami berdoa secara khusus untuk Tirta dan Claudia. Tuhan Engkau berkati, telah terjadi lamaran kemarin. Tuhan Engkau berkati rencana pernikahan pada bulan November. Ialah semua persiapan dapat dipersiapkan dengan baik oleh keluarga besar. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang ada di luar kota. Ibu Liliana yang ada di Jawa Timur, Tuhan Engkau memberkati. Demikian pun juga Pak Koni yang ada di Bogor, Tuhan juga Engkau memberkati mereka. Juga hamba Pak Thomas yang ada di Baghdad, Tuhan Yesus Engkau memberkati Bapa, supaya mereka boleh menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kami bersyukur juga bersama dengan hamba Paradiman, juga anak kami Adriel, bahkan Ika yang Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Berkati hamba-hambamu ini, Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita. Paradiman dalam usaha dan pekerjaan serta kepemimpinan dalam rumah tangga, Tuhan memberkati hambamu. Juga Ika dalam pergumulan sebagai seorang mahasiswa, Tuhan Yesus tolong dan menantikan saat wisuda. Biarlah Ika boleh selesai dan Tuhan siapkan pekerjaan. Anak kami Adriel, Tuhan Engkau berkati sehingga dia bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Bapa di sorga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk kebersamaan kami selaku Jemaat Markuria. Memberkati kami Tuhan, biarlah kami tetap setia untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Dan berdoa untuk Gereja Kembang Indonesia daripada tingkat pusat wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati Bapa. Kami mau berdoa secara khusus untuk GKI Bumi Bekasi Baru, di mana gembala mereka Tuhan Engkau telah panggil Ibu Pendeta Nuryati. Berikan penghiburan, berikan kekuatan iman dan pengharapan, dan mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Bagi jemaat dan badan pengurus jemaat, mereka tetap menopang pelayanan sampai padanya nanti ada pengganti. Mari Tuhan berkati juga hambamu Ibu Dewi yang akan melanjutkan pelayanan di sana. Biarlah jemaat ini tetap eksis dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Juga gereja-gereja Kemanji yang Haji Abotabek 2, Tuhan Engkau memberkati. Berdoa juga untuk badan pengurus pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau berkati penginjilan dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, di desa. Tuhan Engkau berkati juga. Kami berdoa para penginjil lintas budaya di luar negeri. Pak Abner bersama dengan istri kami doakan. Tuhan Engkau berkati setiap pergumulan mereka, dan biarlah mereka senantiasa memperoleh pertolongan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau berkati presiden, wakil presiden, para menteri, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Biarlah mereka bahu-membahu dalam membangun bangsa ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mengucap syukur untuk persembahan jemaat hari ini. Biarlah persembahan ini merupakan perwujudan sikap hati kami terhadap Engkau, yang menghormati Engkau, yang mengasihi Engkau, yang beriman kepada Engkau dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan Tuhan kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda bagi seluruh jemaat-Mu. Dan biarlah keuangan ini juga dapat menopang pelayanan pekerjaan di tempat ini. Inilah doa kami Bapa, banyak hal yang menjadi kebutuhan kami yang minta tersebut dalam doa ini. Karena itu Roh Kudus sempurnakan doa kami. Karena kami bawa doa ini hanyalah dalam nama satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
ulang, arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini, terimalah dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Silakan pesan teduh. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom.